7 korban kecelakaan di Gresik dimakamkan dalam satu liang lahat. Keluarga Alberto di Bojonegoro gelar nobar Timnas U17 bersama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi yang pertama. Keluarga dan warga menyambut kedatangan 7 jenazah korban kecelakaan rombongan umroh dengan tangis dan duka mendalam. Bahkan sejumlah kerabat korban menangis histeris dan mengalami syok berat. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah 7 korban kecelakaan rombongan umroh asal Desa Turiwetan, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Korban meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sebuah bus di Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Setibanya di rumah duka pada Kamis petang, sejumlah kerabat korban menangis histeris dan mengalami syok berat. Mereka tak menyangka orang yang mereka sayangi pulang dalam kondisi tak bernyawa terbungkus kain kafan. Sebelum insiden terjadi, Muhammad Agib, 26 tahun, warga Desa Turiwetan, Kabupaten Tuban ini diantarkan oleh 6 keluarganya berangkat ke Bandara Juanda, Surabaya untuk menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Namun di tengah perjalanan, kendaraan yang ditumpangi korban bersama seluruh keluarga mengalami tabrakan adu muka dengan bus Raja Wali Indah di Kabupaten Gresik. Akibatnya korban dan keluarga meninggal dunia di lokasi kejadian. Rombongan jenazah korban tiba di rumah duka pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di rumah duka, seluruh jenazah korban langsung dibawa ke masjid setempat untuk disolatkan secara bersamaan. Selanjutnya dimakamkan ke pemakaman desa setempat. Ini tadi datangnya jam berapa? Datangnya jenazah? Ya. Jam setengah 6 lebih 10 menit, jam 6 kurang 20. Terus setelah datang? Ya di rumah, singgah di rumah sebentar. Terusan saya bersama Forkompimda sama Forkompimcam sholat maghrib dulu, setelah itu baru dibawa ke masjid disolati di masjid tadi. Terus baru dimakamkan? Iya. Pak, untuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, Pak, gimana, Pak? Yang untuk keluarga ya hanya kan tinggal yang di Bu Lislika itu, Iya. Tinggal suami dan anak, ya itu trauma berat. Anak yang di pondok itu malah tadi ya, pingsan. pondok langsung. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, 7 jenazah korban kecelakaan di Gresik dimakamkan bersama di Kabupaten Tuban karena sudah tak memiliki ahli waris. Satu keluarga yang menjadi korban kecelakaan ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Hal ini dilakukan lantaran lebih memudahkan warga dalam proses pemakaman. 7 jenazah korban kecelakaan di Kabupaten Gresik dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Desa Turiwetan, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban pada Kamis petang. Ketujuh korban yang merupakan satu keluarga ini dimakamkan secara berdampingan. Untuk memudahkan proses pemakaman, dalam satu liang diberikan pembatas batu bata sebagai sekat. Sebelum dimakamkan, seluruh jenazah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka, kemudian jenazah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Nampak seluruh pelayat memadati seluruh halaman masjid. Dari pengakuan Kasih Kesra Desa Turiwetan, Mbah Pisri, korban dimakamkan bersamaan lantaran sudah tidak memiliki keluarga lagi atau putus ahli warisnya. Identitas korban antara lain adalah Ahmad Basuki, 49 tahun, yang merupakan istri Wiwi Sunarti, 43 tahun, dan anaknya Muhammad Al-Fatih, 3 tahun, dan Hafidz Ganda Wiharja, 17 tahun. Kemudian Besar, 66 tahun, yang istrinya sudah meninggal sebelumnya, merupakan ayah dari Muhammad Akib, 26 tahun, yang dikabarkan sebelumnya hendak melangsungkan lamaran. Sementara Lislikah, 54 tahun, merupakan bibi dari Muhammad Akib. Pak, ini sistem pemakamannya seperti apa, Pak, untuk korban 7 ini, Pak? Pemakaman masalah yang Untuk dijadikan seperti jadi satu. nanti kalau nggak dijadikan satu kan makan lama. Iya. Kan dijadikan satu kan langsung bisa dihandle, jadi keluarga kan enak langsung. Kalau takziah kan langsung jadi satu. Karena yang 6 itu kan sudah tidak ada
ahli warisnya, tinggal satu yang belum nikah itu, masih ada suami. Jadi keluarga yang 7 itu sudah ada semuanya, putus. Jadi pemakamannya dijadikan satu gitu ya, satu. Ini tadi datangnya jam berapa? Datangnya jenazah Ya. jam 5:30 lebih, 10 menit, jam 6 kurang 20. Terus setelah datang, Ya di rumah, singgah di rumah sebentar. Terusan saya bersama Forkompimda sama Polres Lincang sholat maghrib dulu, setelah itu baru dibawa ke masjid disholati dulu tadi. Diberitakan sebelumnya, mobil Isuzu Panther terlibat kecelakaan dengan bus Raja Wali Indah di Kabupaten Gresik. Akibat kecelakaan tersebut, 7 orang rombongan umroh asal Kabupaten Tuban meninggal dunia di lokasi kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, sebuah mobil travel yang membawa 7 orang penumpang terlibat kecelakaan di Jombang pada Jumat pagi. Diduga sopir kaget karena menghindari penyeberang hingga menabrak pagar kafe dan pagar rumah serta tiang Telkom. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang penumpang mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil travel yang ringsek usai menabrak pagar kafe dan pagar rumah milik warga serta tiang Telkom di Jalan Raya Nasional Surabaya, Jombang. Tepatnya di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada Jumat pagi. Meskipun mobil travel membawa 7 orang penumpang, kondisinya ringsek, beruntung tidak ada korban jiwa. Namun dari 7 penumpang dan sang sopir mobil travel yang semuanya berasal dari Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek ini, ada salah satu penumpang yang bernama Sukarmi, 47 tahun, mengalami luka ringan dan harus dilarikan ke PKU Muhammadiyah Jombang. Menurut sopir mobil travel, Calik Giar Thomas, 25 tahun, kecelakaan ini bermula saat dirinya yang membawa 7 orang penumpang berangkat dari Trenggalek dengan tujuan Tanjung Perak, Surabaya. Namun begitu sampai di Jombang, dirinya melihat seperti ada orang yang menyeberang jalan sehingga berusaha untuk menghindar ke arah kiri. Naas, mobil malah menabrak pagar kafe dan pagar rumah warga serta tiang Telkom sehingga ringsek dan terperosok ke selokan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Namun, satu penumpang perempuan mengalami luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Sedangkan sopir dan 6 penumpang lainnya selamat. Ini dari Trenggalek mau menuju Pelabuhan Perak. Itu membawa apa? Mengantar apa? Saya travel membawa penumpang Ada berapa orang tadi? 7 orang. 7 orang. Terus ada yang luka tidak tadi? Ya alhamdulillah luka ringan, sudah dilarikan ke rumah sakit. Berapa orang? 1 orang yang luka ringan, yang lainnya sudah lanjut perjalanan, soalnya nggak apa-apa. Mas, tadi ya, kenapa kok bisa ini terjadi ini? Kayak ada yang lewat gitu loh. Orang nyabrang gitu? Iya. Terus aku banting setir gitu. Menghindar ke arah mana? Ke arah kiri. Terus nabrak apa? Kafe sama tiang Telkom. Sama tiang Telkom? Iya. Sama itu lagi apa? Pagar rumah itu kena juga. Udah sih. Sementara itu, kendaraan travel yang ringsek dievakuasi oleh petugas kepolisian ke Satlantas Polres Jombang. Sedangkan 5 orang penumpang lainnya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan lain. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Keluarga Alberto di Bojonegoro gelar nobar Timnas U17 bersama warga. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan
dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Keluarga Fadli Alberto di Kabupaten Bojonegoro menggelar nobar Timnas Indonesia U17 bersama warga setempat. Pada pertandingan kualifikasi Piala Asia AFC U17 melawan Afghanistan tersebut, Fadli Alberto menyumbangkan 1 gol dan membawa Timnas Indonesia U17 menang 2-0. Timnas Indonesia U17 menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Asia AFC melawan Timnas Afghanistan U17 pada Jumat dini hari. Keluarga penyerang Timnas Indonesia U17, Fadli Alberto Hengga, menggelar nonton bareng bersama warga di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Suasana nonton bareng berlangsung seru dan mendebarkan. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit tambahan waktu babak kedua menjelang laga berakhir. Fadli Alberto yang dimasukkan pada babak kedua berhasil mencetak gol dan membuat suasana nobar menjadi meriah. Tak berselang lama, goli memperbesar keunggulan Timnas Indonesia U17 atas Afghanistan. Skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U17 berjalan hingga laga usai. Budiono, ayah asuh Fadli Alberto, mengatakan merasa bersyukur atas hasil tersebut. Selain itu, ia juga merasa bangga lantaran Fadli Alberto juga turut serta mencetak gol untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pak pun disampaikan tanggapannya dari hasil kemenangan 2-0, salah satunya dicetak oleh Fadli Alberto, gimana tanggapannya? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Kegiatan pertandingan yang berakhir dengan 2-0 sesuai prediksi Mas Edo tadi dari awal.
2-0 untuk Indonesia. Ya, terus ini kelanjutannya seperti apa, Mas? Dukungan tadi yang dilakukan oleh masyarakat? Dukungannya sangat luar biasa, apalagi untuk Mas Fadli Alberto yang semangatnya tadi untuk membuahkan gol yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bojonegoro dan khususnya untuk warga yang di sekitar kita ini tadi. Mungkin ada harapan tersendiri, Pak, merupakan waktu putra daerah ini bisa mengangkat Indonesia ke lolos Piala Dunia di Qatar ke depan. Untuk lolos dunia, alhamdulillah kita sangat berharap dari Mas Fadli Alberto untuk mengangkat khususnya di Bojonegoro ini untuk menaikkan lagi anak-anak kita yang di bawah untuk selalu giat berlatih supaya tercipta Alberto yang akan datang. Hasil kemenangan akhir 2-0 atas Timnas Afghanistan U17 menjadikan tren positif Timnas Indonesia U17 untuk berlaga pada Piala Dunia U17 setelah 3 pertandingan yang dijalani seluruhnya sapu bersih dengan kemenangan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Bupati Ngawi mendukung langkah kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Ia juga memastikan jika penanganan hukum tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi di Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono memastikan proses hukum yang ditangani kejaksaan dalam perkara dugaan korupsi gratifikasi dan manipulasi pajak daerah dalam investasi PT GFT Indonesia Investment tidak akan mengganggu iklim investasi di Ngawi. Bahkan Bupati sangat mendukung langkah kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar investasi yang masuk tidak melanggar aturan. Menurutnya selama ini koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan sehingga investasi tetap meningkat. Termasuk kontrol dari setiap kegiatan investasi juga sangat diperlukan. Mengingat pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam pengawasan sehingga memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Meski begitu, Bupati mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang saat ini masuk tahap penyidikan oleh kejaksaan. Fungsinya untuk bagaimana semua investasi yang ada di Kabupaten Ngawi ini juga tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan, terus kemudian kita selaku penyelenggara negara juga sebagai fasilitasi kebijakan publik itu juga menjalankan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau selama itu tidak melanggar aturan-aturan dan lain sebagainya, tentu saja nggak ada yang dikhawatirkan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi dengan adanya dugaan verifikasi dan kayak manipulasi penerimaan itu seperti apa? Penerimaan pembebasan lahan. Saya belum update terkait apa yang lagi dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan. Ya. Tapi itu kan juga bagaimana kejaksaan berjalan itu kan apa yang menjadi laporan dari mungkin ada masyarakat, pihak-pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Nah, kalau secara detail apa yang dilakukan penyelidikan atau tentunya saya pastinya belum update. Seperti diketahui, saat ini Kejari Ngawi telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam penanganan perkara dugaan gratifikasi dan manipulasi pajak daerah dalam pembangunan pabrik mainan oleh PT GFT Indonesia Investment. Diduga kuat ada keterlibatan oknum pejabat negara atau oknum ASN dalam perkara tersebut. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sebuah truk muatan paving terguling di sisi jalan hingga bak truk nyaris masuk ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebuah truk bermuatan paving yang dikendarai oleh Agung, warga desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terguling dan nyaris masuk jurang di kawasan hutan di desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kejadian bermula saat truk dengan nopol AG 9272 VD tersebut melaju dari utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, truk diparkir hendak bongkar paving. Diduga posisi ban truk terlalu ke tepi jalan, sehingga ban terperosok dan truk terguling di sisi jurang. Paving berserakan dan sopir dikabarkan selamat tanpa mengalami luka-luka. Apa tuh, Mas? Jam 5:04. Kronologinya gimana, Mbak? Madep rene. Kronologi
masak barang. Soalnya ngono kuwi anu. Diken mengguri lho ceritane. Terus anu gak imbang to Mas, gak imbang bakne apa wi tracking gulir. Nah, terus yang jero kuwi jek enek anu supire. Masih ada sopirnya, Mbak? Masih ada supirnya. Terus supirnya itu lewat dari Jendela atas. jendela atas. Itu di samping kanan. Iya. Nah, itu muat apa Mbak? Muat apa Mbak kira-kira? Mbak? Apa itu? Batako. Apa Bang? Pape. Pape. Untuk kondisi supirnya gimana Mbak? Enggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. Ada luka nggak? Enggak ada luka. Berarti ini jadinya truk ambruk karena nggak imbang. Nggak imbang. Hingga kini laka tunggal itu masih dalam pemeriksaan polisi dan kendaraan menunggu proses evakuasi. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Mobil Chevrolet terbakar hebat di jalur Pantura Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah mobil Chevrolet terbakar hebat di Jalan Nasional Pantura Tuban pada Rabu sore. Mobil berwarna merah ini tiba-tiba mengeluarkan asap dan meledak hingga seluruh badan mobil terbakar. Proses pembasahan berlangsung cukup dramatis lantaran api terus menjalar dan berkali-kali mengeluarkan suara ledakan. Chevrolet bernopol W1076TM terbakar hebat di jalur Nasional Pantura Tuban, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Karangsari, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Mobil berwarna merah ini tiba-tiba mengeluarkan asap hitam tebal dari bagian kap depan. Sontak pengendara mobil dan penumpang serta pengguna jalan yang panik langsung menjauh dari mobil. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan disertai keluarnya percikan api yang membakar sebagian badan mobil. Seorang satpam sempat berusaha menyemprotkan apar untuk memadamkan api, namun api terus berkobar. Sementara petugas kepolisian yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api dengan air, namun gagal. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung dramatis. Petugas berusaha menyiram api, namun sempat terjadi kendala pada mesin penyemprot. Sementara kobaran api terus merembet ke seluruh badan mobil. Beberapa menit kemudian air menyala dan petugas berhasil memadamkan api. Namun kondisi mobil sudah terbakar seluruhnya. Diketahui mobil tersebut adalah milik Rizky, 30 tahun, warga Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Tuban. Beberapa jam sebelumnya, Rizky sempat menservis mobilnya, kemudian digunakan untuk mengambil TV di rumah temannya. Namun saat mobil tersebut usai diisi BBM, tiba-tiba mobil meledak dan mengeluarkan asap hitam tebal pada kap bagian depan. Korban sontak lari keluar dari dalam mobil tersebut. Ini awalnya dari mana Mas? Mau kemana? Aku tadi tuh ini Mas, beli TV. Habis ngambil TV itu aku mau isi bensin. Habis isi bensin itu mau pulang. Saya anak janjian sama anak istri. Terus habis itu tiba-tiba di depan sini meledak. Nah, meledak itu aku langsung tak matikan. Terus aku pulang, aku ini keluar. Itu belum enggak tak matikan ya, aku ikut. Belum keluar asap itu Mas ya? Meledak itu keluar asap. Terus tadi aku sempat bingung, TV ku tak keluarin dulu baru ya wis lah. Salah memang kebakar lah. Ini bensinnya di mana Mas? Ini isi bensin di mana tadi Mas? Di pom deket ini. Di Waras. Nah, terakhir Mas mengecekkan mobil pernah problem nggak di kelistrikan atau apa sebelumnya? Kayaknya baru tadi siang ya. Tadi siang itu di bengkel. Oh, baru di bengkel. Tadi siang di bengkel. Tadi itu sempat karena nggak ada strumnya, mungkin ya. Aku juga nggak mau nyalain bengkelnya, mungkin settingannya kurang tepat. Tapi ya wis lah. Lagi-lagi itu mungkin nggak ada seminggu. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang berasal dari kabel di kabin mobil. Kami langsung mengerahkan dan insya Allah sekitar 5 menit lah kami datang dan kami melakukan pemadaman. Dugaan sementara, ya informasinya kan mobil ini habis diservis, kemudian ngisi bensin. Kemungkinan besar adalah masalah kelistrikan. Kemungkinan besar, dugaan sementara adalah masalah kelistrikan. Oleh karena itu, tadi juga kan sudah sempat dipadamkan pakai apar milik Kelenteng, tetapi aparnya habis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghimbau, tidak hanya untuk RT ya, kami kan mengedepankan setiap satu RT ada satu apar. Syukur-syukur kalau kemudian itu perusahaan dan lain sebagainya juga menyediakan apar. Demikian juga kami mencoba untuk mensosialisasikan mobil itu disediakan apar kecil. Jadi ada apar kecil untuk mobil 1 kilo, ya 1 kilo. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Petugas juga masih melakukan inventarisir kerugian yang dialami korban. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, sebuah truk bermuatan material batu terbalik di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Saat melaju dari arah barat, truk tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan terbalik. Dugaan sementara, sopir truk kurang konsentrasi lantaran mengemudi di bawah pengaruh minuman keras.
Guling. Sebuah truk fuso bermuatan material batu semen terbalik di jalur nasional Pantura, Surabaya, Semarang, tepatnya di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Akibatnya seluruh batu material tumpah dan berserakan di seluruh badan jalan. Menurut saksi yang ada di lokasi kejadian, kecelakaan ini berawal dari truk dengan nomor polisi W9672UL yang dikemudikan Rumianto, 44 tahun, warga desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Semarang menuju Surabaya. Truk tersebut diduga ugal-ugalan sehingga dikejar sejumlah warga dengan mengendarai motor. Selanjutnya, saat di lokasi kejadian, truk yang dikemudikan Rumianto tersebut kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya truk oleng dan terbalik. Hal ini membuat seluruh material dalam truk berserakan. Sementara sopir truk yang selamat sempat akan diamuk massa yang geram. Beruntung sejumlah warga berhasil mendinginkan suasana dan mengamankan sang sopir. Dari pengakuan saksi, diduga sopir truk mengemudi dalam kondisi mabuk sehingga kehilangan kendali akan kendaraan yang dikemudikan. Belum diketahui jumlah kerugian material yang dialami. Meski begitu, tak ada korban jiwa maupun luka. Pak, ini dari arah barat sempat dikejar gitu Pak ya berarti? Dikejar, memang. Dikejar motor? Mendem. Mabuk sebenarnya, mabuk. Itu dikejar motor berapa Pak? Dikejar sepeda motor. Berapa itu Pak? Ya ada naik sepeda motor 3 ada yang ngejar. Terus habis itu oleng ini Pak? Oleng lah nubruk ini. Rombong lah ya? Nah, nubruk pal gitu akhirnya rombongnya kena Pak. Ada berapa rombongnya? Rombongnya 1, punya aku toh. Kondisi supirnya gimana Pak akhirnya? Supirnya enggak apa-apa, masih di dalam ya. Oh, sempat dikeroyok? Supirnya akhirnya keluar, masuk lagi, mau dikeroyok. Kalau tak suruh keluar gak apa-apa. Aman gak apa-apa, betul. Aku tak apa. Loh, gue mendem no. Mari ngobrol, ayo, ngawur ya aku ngono. Itu gara-gara apa Pak kok dikejar itu? Ya gak tahu terlaluran, nang lampu merah gue aksen-aksen anter. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Tuban mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sementara truk baru berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, warga di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan harga kelapa tua di pasaran yang saat ini melambung hingga menembus harga Rp25.000 per bijinya. Kenaikan harga yang terjadi sejak jelang Lebaran ini dipicu telatnya pasokan kelapa. Warga di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan harga kelapa tua di sejumlah pasar tradisional yang saat ini melambung hingga menembus harga Rp25.000 per bijinya. Kondisi tersebut seperti terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro pada Kamis pagi. Kenaikan harga kelapa ini mulai terjadi menjelang Lebaran tiba. Saat itu harga kelapa mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per biji. Bahkan untuk mendapatkan pasokan kelapa sangat sulit karena terbatasnya stok. Normalnya harga kelapa tua di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per bijinya. Namun menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga Lebaran ketupat, harga kelapa semakin naik tak terkendali. Saat ini harga kelapa tua per biji masih di kisaran harga Rp25.000. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga karena menurut warga harga kelapa tidak wajar lantaran lebih mahal dari harga beras. Bu, ini beli kelapa untuk kebutuhan apa Bu ya? Kepingin bikin tetel. Oh, bikin tetel. Iya. Oh, gimana Bu untuk harganya kelapa sendiri untuk saat ini? Keberatan, untuk orang awam juga keberatan. Terlalu mahal. Mahal Bu ya? Mahalnya. Ini mulai dirasakan mahal sejak kapan Bu biasanya beli seperti ini? Mau hari raya kok. Sudah hari raya Bu ya? Biasanya beli untuk kebutuhannya berapa kelapa Bu, butir kelapa? Mak sedikit-sedikit untuk rumah tangga aja, separuh ini kan biar tetap kepingin. Sementara itu, Purnomo, salah satu pedagang kelapa tua, mengatakan saat ini harga kelapa per butir mulai ukuran sedang Rp20.000 hingga kelapa ukuran besar Rp25.000. Menurutnya harga tersebut mulai berangsur menurun dibandingkan 4 hari sebelumnya yang mencapai Rp35 hingga Rp50.000 per butirnya. Dalam sehari dirinya bisa nyetok antara 100 kelapa bahkan lebih. Purnomo menambahkan kenaikan harga kelapa tua dipicu telatnya pasokan kelapa dari Bali lantaran bertepatan pada saat Hari Raya Nyepi. Harganya sekarang berapa Pak untuk kelapa? Ya sekarang ya 20 sampai 25. Itu untuk ukuran kelapa yang kecil atau gimana? Sedang sampai besar. Besar. Iya. Untuk yang paling besar berapa Pak biasanya? 25 sekarang. 25. Itu harga sebelumnya sampai berapa, 50 kemarin.
Kemarin 50? Iya, kemarin sampai 50 yang di luar itu. Cuma saya kan enggak tega, paling besar ya 35 kemarin. Ini mulai merangkak naik ini sejak kapan, Pak? Kelapanya? Mau lebaran. Mau lebaran. Lebaran terus habis kopa itu juga naik. Sebelum naik itu kisaran berapa harganya kelapa satu butir? Ya sekitar sebelum naik itu sekitar 15 sampai 20. 15 sampai. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.